Bismillahirrahmanirrahim. Santri dan murid juga para pemirsa dimanapun berada, Sugeng Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah para santri dan murid, guru masih mempunyai kesempatan dan diberi kesempatan atas longgarnya waktu, guru melanjutkan videonya dengan judul Peradaban Baru bagian ke-8, diberikan judul oleh guru Bom Boom. Oke, apa? Bom Boom. Sebelum disampaikan banyak tentang video-video yang akan datang, guru sudah memprediksi bahwa video dengan judul Peradaban Baru ini sangat panjang dan banyak bagian. Para pemirsa, sebelum diulas lebih panjang dan lebar, kembali lagi dari bahasan yang disampaikan guru mencakup suatu bahasan yang disebut peradaban. Artinya video ini sangat luas dan video ini nanti akan dikonsumsi publik banyak dan sangat meluas. Tatkala manusia sudah berpacu dan berpikir, membahas, menerangkan, menganalisa tentang peradaban, di situ banyak hal yang kalian harus pahami ya. Paling tidak di situ ada namanya manusia, ada namanya ekonomi, ada namanya politik, ada namanya sosial, ada juga namanya sejarah. Baik ada sejarah yang baik, ada sejarah yang buruk, dan banyak hal karena mencakup namanya peradaban. Dengan banyaknya yang disampaikan guru melalui video, maka guru menyampaikan kepada khususnya murid dan santri juga para pemirsa ya. Barangkali banyak orang nanti ke depan pro dan kontra, silang dan pendapat, menafsiri apa yang aku sampaikan, bahkan sampai barangkali menuduh atau menghujat. Kembali lagi guru menyampaikan itu hal yang logis dan wajar. Namun aku selaku pembicara menyampaikan kepada publik yang di luar sana, kadang yang komentarnya kurang baik, guru sangat paham ya para pemirsa. Kemampuan Anda di mana sangat paham. Bahkan guru-guru Anda kemampuannya sampai di titik berapa yang mengajarkan Anda sehingga Anda sampai mengeluarkan komentar apapun, saya sangat paham. Jangankan guru Anda yang menciptakan kitab-kitab yang kalian yakini, guru pun paham kemampuannya sampai di mana. Sehingga terjadinya kadang dari kitab dan guru-guru yang berbicara menjadikan pemikiran murid dan santrinya, menjadikan perilaku yang kurang baik, terutama di dunia medsos, terutama di masa-masa zaman sekarang. Agar ke depan untuk video saya menghasilkan satu frekuensi yang hampir sama, baik dari pemirsa yang lama atau pemirsa yang baru, baik santri yang lama dan santri yang baru, agar tidak terlalu jomplang pemahaman, penalaran atau intelektual, guru memberi nasihat kembali. Para pemirsa, guru selalu menasihatkan, terutama yang di luar ya. Bagi pemirsa yang suka berkomentar kurang baik, guru menasihatkan, bukan marah ya. Guru tidak anti kritik, tidak ya, menasihatkan. Gini diajarkan. Para pemirsa, Anda barangkali ya, ini guru menyampaikan atau agar kalian tidak terjerumus. Intinya video yang aku sampaikan, pahami inti yang terpokok. Satu, aku mendidik kalian dan aku meluruskan kalian bahwa kalian semua adalah salah yang mengikuti program agama jahiliyah. Itu rumusnya satu. Dua, artinya ilmu ini menasihati Anda, meluruskan Anda. Artinya apa-apa dan siapa-siapa, dalil apapun yang salah pasti ditubruk dengan ilmu ini. Dipahami ya. Bila ada manusia atau komentator atau siapapun di luar sana, pikiran Anda terkoyak, tergoncang oleh dari pemahaman video ini, artinya Anda itu salah. Karena wejangan atau ilmu yang aku sampaikan ini adalah tujuannya hanya meluruskan
agar kalian jangan sampai salah. Artinya tidak ada tendensi apapun ya para pemirsa, dipahamkan. Barangkali pikiran Anda terkoyak oleh suara saya. Pahami bahwa di situ ada yang salah Anda. Guru memastikan. Jadi satu, video ini tujuannya meluruskan kalian yang salah sudah 1400 tahun. Artinya bukan hanya Anda para pemirsa. Orang-orang yang mengajarkan Anda sehingga Anda mempunyai kadang penafsiran seperti orang-orang itu pun juga salah. Karena salahnya sudah 1400 tahun. Maka sehingga banyak orang pikirannya ditubruk dengan video ini. Maka di situ terkoyak pikiran dan hati Anda. Maka melalui video ini guru menyampaikan satu tujuannya di situ. Dua, para pemirsa, khususnya yang di luar. Sehebat apapun, sepandai apapun kalian yang di luar yang berkomen atau yang menuduh video saya, guru memastikan kalian tak akan pernah ada pilihan yang lain kecuali menerima kebenaran. Itu rumusnya. Kau bantah 1.000.000 dalil, kau bantah 1.000 Tuhan, kalian tak akan mampu membantah kebenaran. Itu yang kedua kalian harus pahami. Artinya para pemirsa, bila kalian masih berkomentar, berpikir macam-macam, menafsiri saya macam-macam, saya pastikan kalian terjerumus. Karena kemampuanmu hanya seberapa, kemampuan guru-guru Anda hanya seberapa. Yang membuat kitab yang kalian yakini, kemampuannya hanya seberapa. Aku selaku pembicara di sini bisa mengukur kemampuan bangsa manusia. Artinya apa? Guru menasihatkan, sadari kalian masing-masing. Itu nasihat guru. Diajari. Para murid dan santri, karena dunia media sosial sudah berkembang lama di dunia, terutama di Indonesia. Sehingga banyak manusia saling menghujat dan saling menuduh. Rumusnya satu, merasa benar. Itulah problemnya. Gini diajarin guru. Khususnya pemirsa, barangkali Anda mempunyai pemikiran sampai mengeluarkan kata atau suatu komen yang kurang baik. Begini para pemirsa ya. Bila Anda orang baik dan bila Anda dalam kebenaran, guru memastikan kalian tak akan pernah berkomentar yang buruk. Karena kodrat manusia yang baik dan buruk itu beda. Orang yang baik dan orang benar selalu dalam mudah menerima kebenaran. Bila tidak paham, dia pasti bertanya, bukan menghujat, bukan mencemooh. Bila di luaran sana kalian mencemooh di video ini, mencemooh di orang-orang lain, Anda kontrol diri Anda sendiri, artinya di dalam pikiran Anda ada yang buruk. Pikiran Anda ada yang salah dan rusak. Itu rumusnya. Di negara kesatuan Republik Indonesia, manusia salah memprediksikan, salah mempersepsikan bahwa yang disebut orang baik itu orang bagaimana. Guru tidak ngomong orang benar. Meskipun kebaikan dan kebenaran adalah satu jalan yang seiring bersama. Satu contoh. Masyarakat didogma, diberi nasihat, diajarkan. Manusia itu dikira baik dan benar kalau orang itu sudah meninggal dan mati. Kalau yang melayat atau yang menghantar mayatnya itu minimal 40 orang. Lebih 40 orang itu dikatakan orang baik. Itulah salah persepsi memahami kehidupan dan beragama. Di dalam masyarakat kita, seburuk apapun perilakunya, meskipun penjahat kelamin, meskipun menipu orang, menipu siapapun kalau memakai agama, tatkala dia meninggal atau mati, tatkala yang mengikuti jenazahnya, yang mengiringi jenazahnya lebih dari 40 atau bahkan sampai ratusan dan ribuan, itu dinilai baik. Itulah kesalahan peradaban cara berpikir di Indonesia. Lantas bagaimana guru standar yang dikatakan orang itu baik? Gampang. Ini. Para murid dan santri, khususnya para pemirsa ya. Bila kalian merasa baik atau Anda merasa benar, ujinya gampang. Satu contoh bagi para pemirsa yang suka komen di video guru atau Anda komen dimanapun berada. Uji keberadaan Anda di dunia dulu. Anda ini tergolong orang baik, tergolong orang yang valid. Dunia mengakui Anda atau tidak. Rumusnya gampang. Satu contoh.
Guru berpesan melalui video ini, bagi kalian yang komen kadang kurang baik meskipun di video guru atau di luar sana. Sebelum Anda komen, pastikan bahwa Anda adalah orang yang valid. Orang yang valid adalah negara mengakui keberadaan Anda. Dunia mengakui kredibilitas dan kebaikan Anda. Dunia dan negara mengakui kebaikan Anda. Buktinya apa? Buktinya hanya ada di rekening koran. Apa hubungannya guru? Para pemirsa, bila kalian suka komen dimanapun, bahkan mengkomen di video guru kurang baik, sebelum komen di video guru, tolong diberi printer rekening koran Anda. Sampaikan data Anda atas nama di bank-bank tertentu bahwa Anda tidak punya tunggakan, bahwa Anda tidak kena BI checking. Rata-rata manusia di Indonesia karena hidupnya gagal memahami kehidupan yang salah, gagal hidupnya, gagal beragama, gagal berislam, gagal bertuhan, gagal ekonomi, sehingga pikirannya rusak, sehingga selalu apa yang dilakukan itu pasti rusak. Aku melalui video ini menyampaikan kebaikan manusia di dunia, khususnya di Indonesia. Kalau perbankan mengatakan Anda tepat dan benar, dan perbankan masih mampu dan berani meminjamkan uangnya kepada Anda, itulah Anda dalam kebaikan. Itu satu titik sebagai barometer manusia, bahwa Anda adalah orang baik. Sampai perbankan mau mempercayakan hartanya kepada Anda. Itu status kalau Anda orang baik. Tapi kalau Anda sudah kolima, semua bank tidak mau menerima keberadaan Anda. Bahkan di dunia elektronik yang disebut perbankan seluruh dunia sudah tidak menerima data Anda. Jangankan malaikat, setan pun itu loh tidak menerima keberadaan Anda. Lantas bagaimana guru? Maka guru melalui video ini berpesan kalian yang suka komen dimanapun, meskipun di komen guru, data rekening Anda itu valid atau tidak. Kalau di bank Anda datamu sudah buruk, BI checking sudah buruk, bank pinjam online sudah buruk, bank pelejit sudah tidak percaya kepada Anda, apalagi setan, apalagi malaikat, apalagi Tuhan, apalagi Allah. Artinya apa? Guru berpesan khususnya untuk publik, koreksi diri Anda masing-masing para pemirsa. Jangan sok pandai, jangan sok benar, jangan sok baik. Sesungguhnya kebaikan itu selalu membawa berkah setiap manusia. Tatkala manusia hidupmu susah, artinya Anda belum baik. Itu belum masuk ke ranah yang disebut benar. Itulah sedikit guru memberi nasihat kepada para pemirsa dan kepada siapapun. Pastikan dunia percaya kepada Anda. Buktinya Anda masih dipercaya dengan perbankan. Itu pasti hukumnya. Jangan berhayal. Kalau meskipun Anda buruk, kalian meninggal, banyak pengelayat, penghantar mayatmu, 1000, 2000 orang. Kalian akan dikatakan orang baik, tidak. Kalau toh hanya meninggal, jasadmu diiringin ribuan orang, Anda dikatakan orang baik. Rumusnya gampang. Buatlah jamaah tahlil dan ikuti kegiatannya. Meskipun Anda penipu dan pencuri, meskipun Anda penjahat kelamin, kalian akan diiringi orang banyak. Mengapa? Karena itu kelompok Anda. Semoga dengan menasihati yang keras seperti ini para pemirsa di luar sana, pandai-pandailah mengintrospeksi diri Anda sehingga Anda tidak terjerumus dari hal-hal yang merugikan kalian sendiri, merugikan keluarga Anda, dan merugikan dari lingkungan Anda. Itulah para murid dan santri sebelum dilanjut. Masuk dari video yang ke-7, diberi gambar lanjutan dari yang ke-7 ini masuk ke-8. Para pemirsa, sebelum diulas ini, diputar dulu file pembelajaran dari volume sebelum ini di bagian yang ke-7. Karena ini bagian yang ke-8 ini.
Dari kemarin video sebelum ini kan di sini menerangkan satu simbol ini Majapahit, ini regenerasi, ini keturunan. Agar mencapai keadilan dan kita pun tidak selalu merasa bangga atas nama keturunan Majapahit, guru memberi ulasan sedikit karena ini nanti akan membuka tabir dan akan meluruskan dari sejarah mulai rusaknya peradaban. Para murid dan santri dikupas sedikit oleh guru meskipun sudah lama disampaikan. Begini, kadang kita sebagai orang terutama dari Jawa yang ada dari Trah Majapahit kita merasa bangga, merasa benar, banyak tidak. Tidak seperti itu para pemirsa. Perilaku leluhur kita waktu zaman kerajaan pun sama seperti perilaku manusia sekarang. Banyak hal yang tidak benar atau tidak terpuji atau tidak baik. Satu contoh, sampai menjadi catatan sejarah, meskipun kita manusia yang sekarang tidak melihat dan tidak mengalami dalam waktu yang bersamaan. Namun dari catatan dan cerita, satu contoh guru menyinggung bagaimana orang-orang tua kita yang di kerajaan Majapahit dengan saudara kita yang di Pasundan, yang di Sunda sana. Bahkan menjadikan sampai sejarah catatan yang kurang baik antara hubungan saudara kita yang di Jawa Barat dengan Jawa Timur. Gara-gara perilaku orang-orang tua kita. Lantas kalau kita sudah mengerti dari pelajaran kehidupan seperti itu, masihkah kita membanggakan perilaku-perilaku yang kurang baik itu? Ada lagi sejarah yang belum dikupas oleh dunia atau yang di Jawa. Meskipun aku dari bagian dari Keraton Majapahit, tetap ini pun juga aku sampaikan. Orang tua kita yang dari Majapahit pun masih banyak. Ada satu contoh dengan perilaku dengan Kerajaan Kediri. Orang tua kita yang di Majapahit itu pun kelakuan perilakunya pun juga tidak baik, itu pun juga sangat buruk. Bahkan sampai menjadikan sabda alam sampai sekarang belum terselesaikan, belum hilang karma-karmanya. Ini jarang yang dikupas oleh guru. Maka sedikit guru memberi gambaran, mengingatkan. Maka dalam sejarah Majapahit, di dalam kerajaan raja yang keberapa guru tidak masuk, ada perilaku yang kurang baik dengan orang Kediri, dengan kerajaan Kediri, yang disebut di situ ada Sungging Purbangkara dan diteruskan lagi oleh Sungging Ngadiluwe. Dari perilaku-perilaku orang-orang di Majapahit itu pun tidak baik untuk dilakukan. Dari peristiwa-peristiwa orang-orang terdahulu itulah yang mempengaruhi generasi kita, mempengaruhi pola pikir kita, mempengaruhi karakter kita. Maka sampai sekarang kita saling bermusuhan, saling merasa benar. Semua itu dikendalikan dan ditentukan peradaban orang terdahulu. Bahwa sesungguhnya sudah dipastikan peradaban abad masa ini ditentukan peradaban orang terdahulu. Filsafat dari Jawa sudah menyatakan bahwa kacang orang ninggal lanjaran. Itulah yang dimaksud. Dengan demikian apakah kita akan mengikuti jejak-jejak orang tua kita yang tidak baik sehingga kita saling masih bermusuhan, saling menghujat? Padahal semua intinya kita di bumi hanya untuk mencari berkah. Kita di bumi Pancasila untuk mencari kedamaian. Kita di bumi Pancasila ingin membesarkan keturunan. Lantas kalau kalian saling menghujat, saling menjegal, saling menipu, saling membohongi, apa gunanya? Tapi itu warisan orang-orang terdahulu. Kacang orang ninggal lanjaran. Maka di video yang lain, melalui video ini guru menyampaikan kembali para murid dan santri. Guru sudah menyampaikan bahwa ilmuku dan ajaranku, aku tidak sama dengan leluhurku dan aku tidak sama dengan orang-orang tuaku. Dan ajaranku tidak sama dengan guru-guruku. Mengapa? Tatkala lanjaran atau jalur kehidupan karma dari orang-orang tua kita, leluhur kita yang buruk, maka aku tidak mengikuti jalur itu sehingga aku harus membuat jalur yang baru. Maka dalam bahasa yang tepat, aku nggawe lanjaran anyar, aku nggawe lanjaran nyar. Saya membuat peradaban baru, saya membuat tuntunan yang baru untuk generasiku yang akan datang. Semoga umat dan generasiku jadi manusia yang lebih bijak, manusia yang membawa berkah dimanapun berada. Agar sampai kutukan orang-orang terdahulu mewarnai di kehidupan yang akan datang. Maka melalui video ini guru pun menyampaikan mengapa kalian saling bertikai. Itulah warna dari orang-orang terdahulu. Politik, kepentingan, tipu dan menipu. Dan yang dipikiri tentang kelamin, tentang apapun itu menjadi kerusakan. Sampai sekarang bumimu tak akan ada berkahnya.
Guru sudah menyampaikan bahwa negaramu adalah negara kutukan. Para murid dan santri, itulah yang kalian harus bawahi, bahwa hal seperti itu, mengapa guru membuat sistem ini? Maka guru sudah memprediksi dan sudah menyiapkan bahwa guru membuat jalur baru. Maka apa yang disampaikan guru, yang diajarkan guru tidak sama dengan leluhurnya, tidak sama dengan raja-raja kita. Meskipun aku dibina beliau-beliau dan aku dibesarkan oleh beliau dan aku bagian dari mereka, tapi saya tahu bahwa jalur dari orang-orang tua kita ada jalur yang sangat buruk. Sehingga manusia yang mengikuti jalurnya sampai sekarang, kalian hidupmu selalu tak akan pernah mendapat kedamaian. Susah, capek, gelisah, takut, semua seperti itu. Itulah para murid dan santri, hal ini harus aku sampaikan. Masuk melalui gambar lagi. Nah, ini para murid dan santri ya, ini hal yang sangat pokok karena ini nanti berhubungan dengan peradaban ya, maka diulas nanti lebih dalam ya. Kembali lagi disentuh, diingatkan dengan volume sebelumnya dan masuk ini diajarkan. Satu contoh para murid dan santri. Setelahnya ada kerusakan raja-raja seperti itu, kerajaan yang rusak. Kalau mau dibicarakan lagi sama, mengapa Majapahit ini hancur dan rusak? Memang sejak waktu itu perilaku leluhur kita di Majapahit itu pun juga karmanya banyak. Satu contoh dengan Pasundan, dengan Kediri, sehingga sama. Bisa digarisbawahkan bahwa tabur tuai akan selalu ada. Maka melalui video ini hati-hati dengan perilaku kita. Dari cerita ini para murid, terjadilah di sini selir dan selir, di sini permaisuri inilah bertikai dan bertikai dan bertikai. Lah ini nanti yang paling penting kita akan membahas tentang nilai-nilai agama. Para murid dan santri diajarkan. Satu contoh, bila ditarik angka kurang lebih yang tepat ya, sebenarnya kurang lebih 650 tahun bila dibuat patokan tahun 2000 kemarin. Tahun 2000 Masehi, rusaknya Majapahit prediksinya kurang lebih 650 tahun mundur. Karena adanya permainan nih loh para pemirsa, sehingga sejarah tidak bisa dibongkar. Lah permainan itu dimasukkan di kitab menjadi barometer tuntunan, lah ini jadi tidak bisa dibongkar. Maka melalui video ini guru berpesan, semoga video ini mampu mewarnai bagi kalian yang ingin menggali sejarah. Tapi guru tidak masuk tentang sejarah lama, karena guru mengatakan bahwa peradaban yang kemarin dinilai guru sudah usang. Kewajiban kita setelah hari kemarin kita tahu buruk, peradaban dulu kurang baik, kita mempersiapkan agar besok lebih baik dan lebih baik dan lebih baik, intinya begitu. Mengapa ini harus masih diulas oleh guru? Karena sejak awalnya ini kita salah. Untuk membenahi kita harus kesalahan, dari kesalahan ini kita benahi ke depan. Kembali lagi tentang di sini ada kata sultan para murid dan santri, nanti diajarkan dari video seri yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.